Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurulillah. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati Lombok Timur, saya mohon maaf tidak menyebut satu persatu karena banyak yang hadir menghabiskan waktu. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan para senior alumni dan peserta Kongres ke-20 PMI Jawa Timur Bali Nusra. Hadirin para undangan yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, sampai dengan kita umatnya sekalian hingga akhir zaman. Pada sahabat-sahabat sekalian, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat datang atas kehadiran para sahabat-sahabat sekalian di Bumi Patuh Karya Lombok Timur, khususnya di kediaman Bapak Wakil Bupati Lombok Timur pada saat ini. Himbauan saya sama dengan himbauan Ketua IKA PMI wilayah NTB tadi. Lombok Timur ini punya potensi yang lengkap. Kami punya gunung, punya lembah, punya danau, punya sawah, punya ngarai, punya laut, punya pantai. Oleh karena itu, jangan cukup hanya sehari dua hari di sini. Silakan yang mau ke Sembalun, mari kita antar ke Sembalun. Yang mau ke Pantai Pink, kami antar ke Pantai Pink. Mau kemana saja silakan lah. Yang penting daftar. Para sahabat sekalian, ini Pak Wagub itu curang sama saya. Beliau mengatakan tidak ada apa-apa, tidak ada sambutan, tidak, pokoknya mangan-mangan. Bersuruh di tengah jeng terus. Nah karena itu izinkan saya memberikan semacam renungan sajalah kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada malam hari ini, khusus bagi kita warga dan keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Yang pertama, kita tahu persis bahwa organisasi pergerakan kita ini didirikan oleh kaum Nahdliyin, didirikan oleh para aswaja di masa yang lalu, yang ketika masa perjuangan tahun 60 pada saat genting-gentingnya situasi pada waktu itu melahirkan karya besar, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oleh karena itu, meskipun organisasi ini dilahirkan oleh keluarga Nahdliyin, keluarga aswaja, mari kita buka dia selebar-lebarnya, bukan hanya untuk warga Nahdliyin dan aswaja, tetapi di ujungnya itu ada kata-kata Indonesia. Ketika Kiai Said Budairi menciptakan lambang itu, mari kita lihat di situ Bapak Ibu sekalian, menunjukkan keislaman dan keindonesiaan. Keislamannya mah ada 9 bintang, di atas itu 5, paling besar itu di tengah, di bawahnya ada 4, 9. Keislaman di situ. Yang paling besar di situ ada Nabi kita Muhammad SAW dilambangkan seperti itu. Lalu kiri kanannya diapit oleh para khulafaur rasyidin. Di bawahnya itu ada 4 di situ melambangkan bahwa
hidup di negara kita ini 4 aliran, 4 mazhab, Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Apa yang menunjukkan keindonesiaannya? 9 bintang itu kebetulan saja Nahdlatul Ulama didirikan lebih dulu dibandingkan dengan PMI. 9 bintang itu melumbuhkan Wali Songo ada di situ, dan Wali Songo itu hanya ada di Indonesia, tidak ada di tempat lain. Bayangkan keislaman dan keindonesiaan ada di situ. Luar biasa para pendahulu kita itu menciptakan lambangnya, membentuk organisasinya. Oleh karena itu, jangan kerdilkan organisasi ini hanya untuk kepentingan kita semata-mata. Bukalah dia untuk kepentingan bangsa Indonesia ini. Saya melihat malam ini ada contohnya. Ada yang rambutnya gondrong, doanya bukan main. Ada yang rambutnya kuning, ketua cabang. Macam-macam fenomena yang kita lihat di sini. Indonesia ditunjukkan di sini. Luar biasa. Itu yang pertama. Jangan kerdilkan organisasi ini. Buka dia selebar-lebarnya agar dia menjadi hidup di bumi Indonesia sebagaimana dulu dicita-citakan berdirinya organisasi ini. Yang kedua adalah di dalam salah satu tujuan didirikannya organisasi ini ada 5 poin di situ kalau tidak salah Pak Astad. Salah satu diantaranya adalah membentuk bla 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 bla, cakap dan bertanggung jawab menjalankan ilmunya. Nah coba, luar biasa. Sekarang ini kita lihat fenomena di mana-mana terjadi sesuatu yang aneh-aneh dalam kehidupan kita ini. Ada pendapat yang nyeleneh, ada dalam forum diskusi yang mengemuka hal-hal yang tidak sepantasnya dikemukakan, terutama sekali pada masa lalu itu merupakan hal yang tabu. Contoh, ada orang kita, alumni kita yang meragukan kandungan ayat suci Al-Quran, dan itu adanya di perguruan tinggi Islam. Kalau kita bicara perguruan tinggi negeri barangkali tidak aneh lah, tapi ini munculnya ide-ide itu adalah pemikiran-pemikiran itu di perguruan tinggi Islam. Bayangkan ketika ada seorang tokoh kita menyatakan Al-Quran itu tidak adil dalam hal waris. Kenapa laki-laki mendapatkan 2, perempuan mendapatkan 1? Coba. Itu pemikiran konyol, mau hemat saya itu pemikiran konyol. Kenapa? Meragukan eksistensi dan materi yang ada dalam Al-Quran itu. Muncul di Yogyakarta, nikah itu marpun manuk, lo tau kan manuk? Boleh, nggak usah pakai ijab kabul, bisa nikah selesai. Itu munculnya di Institut Agama Islam Negeri atau UIN. Pemikiran aneh-aneh. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa kiprah kita, IKA ini, warga PMI ini dalam menangkal itu? Pak Said Budairi itu melambangkan, membuat lambang itu adalah berbentuk tameng, perisai. Kan begitu Pak Askan? Perisai kan? Ya, perisai itu ende yang dipegang oleh para pepadu, wanen dalam perisaian, ende. Artinya apa? Tameng itu, ya tentu kita yang berada di balik tameng itu akan menjaga apa? Menjaga Nabi kita, Khulafaur Rasyidin kita, dan lain-lain. Bayangkan sekarang ada aliran, ada paham yang menyatakan dirinya masih Islam, tetapi menghina, menghujat Nabi kita, menghujat para Khulafaur Rasyidin dan lain sebagainya. Lalu apa sikap kita terhadap itu? Ini mari kita evaluasi. Ini organisasi itu organisasi besar, IKA besar. Tapi jika tidak muncul ke permukaan terhadap menamengkan, ya, menamengkan itu apa sih? Ya, membentengi hal-hal seperti itu. Lalu apa gunanya? Banyak kasus-kasus yang lainnya.
yang bisa kita jadikan sebagai renungan kita pada masa ini maupun pada masa yang akan datang. Jangankan masa yang akan datang, masa ini saja sudah seperti itu dia. Nah, karena itu mari kita tingkatkan peran kita, para alumni senior, alumni junior maupun yang masih bergerak berkecimpung dalam organisasi ini. Mari kita tingkatkan peran kita dalam menangkal, menamai, menghindarkan diri, minimal diri kita dengan keluarga kita dari paham-paham, dari aliran-aliran seperti itu. Yang ketiga adalah zaman sekarang ini, Pak Askar, di mana-mana kita temukan banyak organisasi, mohon maaf, yang melacurkan diri karena kepentingan-kepentingan sesaat. Saya berharap kita semua jangan ikut-ikutan hal seperti itulah. Jaket kita ini, lambang kita ini, bendera kita ini, jangan dijual murah hanya untuk kepentingan sesaat. Kan ada anekdot yang sekarang mengatakan berani membela yang bayar, katanya kan begitu. Nah, di mana-mana sekarang bendera muncul, organisasi ini muncul bendera dengan jaketnya muncul, berteriak hal-hal yang menurut hemat saya tidak perlu diteriakkan oleh organisasi itu karena tidak kompeten, tidak sejajar, tidak selevel dengan organisasi itu yang diteriakkan itu. Contoh, dengan bangga kita di tengah perempatan demo, mohon maaf, menggunakan jaket kita, bendera kita terhadap sesuatu yang sepele, kecil, ada kepentingan pribadi, bukan kepentingan umat, bukan kepentingan umum, hanya kepentingan pribadi. Ketika digosok rekan-rekan kita ini, para pengurus organisasi, lalu muncul amarahnya, muncul emosinya, menggerakkan rekan-rekan kita membawa nama bendera, menggunakan jaket, mengikat slogan, melakukan lambang semuanya hanya untuk kepentingan pribadi atau sesaat. Hindarkanlah itu, sahabat-sahabat sekalian, karena harkat martabat organisasi itu letaknya ada di situ. Jika kita gunakan dia dengan sesuatu yang makro, yang besar, yang spektakuler, tentu akan orang salut kepada kita. Tapi jika kita gunakan pada hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh, tentu harga kita ada di situ juga. Nah, karena itu, ya mudah-mudahan dengan kongres ke-20 ini, mari kita bangkit kembali, mari kita segarkan ingatan kita kembali bahwa ada tugas besar yang harus kita lakukan, yang harus kita perjuangkan. Bukan hanya tugas-tugas kecil, tugas remeh-temeh, yang barangkali bisa dilakukan oleh organisasi-organisasi yang kecil, bukan sekali per organisasi kita ini. Dengan demikian, tentu jika harkat martabat kita hargai sendiri, orang juga akan melihat, menghargai, dan memberikan harkat martabat kepada kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu Pak Askar dan sahabat-sahabat sekalian yang dapat saya utarakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan selamat melaksanakan kongres ke-20 PMI di zona 5 dan secara keseluruhan. Mudah-mudahan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara kita di tengah pandemi COVID-19 yang memprihatinkan ini. Yang mudah-mudahan kita berharap mudah-mudahan COVID ini segera berlalu dan kita dapat melaksanakan Ramadan ini tidak seperti tahun yang lalu, dan bisa jamaah haji kita juga bisa berangkat pada tahun ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.